bapak sik sebelah. Terus saya tutup lagi pintunya, saya nengok muter ke rumah sebelah, saya bilang ada apa pak? Saya bilang gitu, tapi ternyata bukan. Terus saya udah berani aja. Terus begitu ada saya masuk membuka ruangan saya, ada suara itu ember jatuh. Saya juga kaget. Nemuin saya lagi untuk 2 kalinya mungkin ya. Hancur ingkang puspita kasih sami mrana sekar gaduh kungas gandanya mawe raras renaning griya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasat hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waradin sagung dumadi lestantun raharja. Selamat datang di Dua Sisi. Saya Arga Balarama. Buat teman-teman pecinta misteri, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mendatangi salah seorang narasumber yang memiliki kisah-kisah dan mengalami tragedi-tragedi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mbak Yuli, maka dari itu jangan kemana-mana. Selamat malam Mbak Yuli. Selamat malam. Ya, terima kasih berkenan hadir nih di wilayahnya Mbak Yuli. Iya. Nah, ini kan kami beserta tim Dua Sisi bisa bersilaturahmi di sini dan tentunya membawa suatu misi tentang hal-hal gaib yang pernah dialami oleh Mbak Yuli sendiri. Nah, maka dari itu kita juga pengen nih dengar langsung kesaksian serta hal-hal yang dialami dalam kehidupan Mbak Yuli terkait hal-hal mitos seperti itu. Nah, mungkin langsung saja Mbak Yuli diceritakan, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pas sekali ya, malamnya juga malam Jumat. Saya kalau menceritakan hal-hal yang mistis gitu, sebenarnya tuh agak takut gitu loh Mas, karena memang kadang-kadang masih keinget banget ya. Jadi kalau Masnya langsung aja mungkin ya. Ya, jadi kalau misalnya Masnya tahu daerah sini itu kan memang kita kan ini desa Gondang ya. Jadi kalau saya tinggalnya kan di dusun Kaliasem namanya. Dusun dan Kaliasem. Iya. Dan Kaliasem itu ternyata adalah memang ada filosofinya. Dia itu adalah punya yang namanya kali asem, adalah tok asem. Jadi itu memang ada filosofi sumber mata air. Dan itu memang sudah terkenal agak-agak sangat, ya bukan agak lagi ya, memang mistis ya. Dan kalau Masnya tahu, ini juga diambil untuk acara untuk hari jadi Wonosobo. Jadi untuk kita juga acara kirap. Iya, untuk acara kirap. Dan itu tentunya juga sangat mistis dong, sampai diambil airnya begitu. Ditambah lagi ada kisah saya yang di sana ya, bukan hanya saya sebenarnya, banyak orang-orang sini yang sudah mengalami. Terus ini kalau saya sih mengalaminya, saya bertemu dengan Mbak Kunti ya. Aduh, nah, saya jadi merinding ini. Gimana awalnya? Aduh, menarik sekali gitu. Memang ini ya, memang di sana memang ada sih, ada, terus juga memang sudah sangat terkenal. Ditambah lagi memang daerah sana di bawah, dan itu ternyata juga
ada sebuah kejadian sangat pas sekali kejadiannya di situ, dan di situ ternyata pernah ada yang bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun, aduh rada-rada lupa nih Mas. Awalnya gimana itu Pak? Tragedi itu awalnya gimana? Aku merinding nih, semoga nggak apa-apanya. Aduh, ini deh saya cuma cerita ya, tolong, saya juga nggak mau diikutin lagi ya. Jadi itu saya sih agak-agak nggak ini, karena saya kebetulan waktu itu nggak begitu ngeh gitulah kejadiannya. Saya juga jauh dengan orangnya, terus saya juga bukan orang sini juga, orang tersebut, terus yang sini asli sini kan suaminya gitu. Jadi saya agak nggak ngeh. Saya cuma dengar itu ada polisi yang lalu lalang, terus saya nanya tetangga, ada apa sih kok rame-rame loh? Ternyata ada orang bunuh diri. Ternyata di situ ya, itu menambah kemistisan dari Tuk Banyu Asem dong, yang sudah terkenal dengan segala hal yang berbau-bau mistisnya. Nah itu kondisinya waktu bunuh diri dia menggantung atau apa? Katanya sih menggantung, tapi saya tuh nggak berani ya, itu menggantung. Setelah kejadian itu yang dialami oleh Mbak ini, jadi kan saya kalau untuk ke bawah itu kan memang ada saudara, terus waktu itu kan juga memang ada kirap ini kan, kirap untuk apa, untuk acara. Jadi pemuda sini berbondong-bondong ke sana untuk mempersiapkan, karena mau ada tamu dari kabupaten gitu. Tapi kan beberapa kali kan saya harus turun ke bawah sendiri gitu, dan memang yang tempat itu kan pas belokan. Jadi pas itu belokan. Ya, jadi pas belokan, terus dibangun rumah di situ, rumah tersebut yang bekas bunuh diri itu tersebut. Oh, itu dibangun rumah? Iya. Tapi begitu kejadian kan rumahnya langsung maksud apa sih Mas? Langsung dibubrai. Langsung dibongkar biar orang-orang juga biar enggak parno gitu loh. Tapi masih ada, karena di situ pas belokan paling mistis dan terdapat pohon besar, dan semua orang sudah mengalami di situ, bukan hanya saya gitu. Jadi kalau saya sih pas kejadian malam itu ya, kita kan beberapa kali gitu, karena harus mempersiapkan kan. Jadi beberapa kali pas waktu itu saya harus turun sendiri nih, karena kan teman-teman udah di bawah. Saya benar-benar nggak berani, saya udah telepon, saya nggak berani, tapi teman-teman udah di bawah semua, sedang pada sibuk mempersiapkan. Jadi saya mau nggak mau kan harus turun. Saya udah deh bismillah aja deh, padahal saya udah nggak berani gitu loh, tapi ya udah deh saya beranikan. Tapi begitu pas di situ saya udah firasat loh, kok ada burung. Langsung aja saya kaget dong, ada burung. Soalnya kok kayak burung. Itu saya bertahun-tahun nggak pernah loh ngalamin kejadian itu ya Mas. Tapi gitu, ada itu saya kaget dong, mengalami sendiri, bukan hanya cerita gitu, cuman saya mengalami sendiri gitu. Dan waktu itu ada burung, saya kaget dong, berani nggak ya. Nah saya udah sampai bawah nih, ya nggak bakalan berani lah, saya cerita nih sama teman-teman, aku nganu burung ya di sana. Teman-teman juga harus biasa kayak gitu tuh biasa, tinggal bismillah aja. Padahal semua orang tuh ngalami, mereka juga takut, cuman kamu menyembunyikan karena memang sudah kejadian seperti biasa gitu. Terus beberapa kali kan saya harus ke bawah tapi dengan teman-teman. Terus pas kita udah harus beres-beres tempat itu lagi, itu saya juga dikondisikan dengan saya harus naik turun sendiri gitu, karena memang itu kan desanya kan di bawah, jadi penuh dengan jalan harus ke bawah kan penuh dengan hutan lah ya, seperti hutan lah, sawah-sawah gitu. Jadi saya harus naik ke atas lagi. Ada suatu kejadian yang saya harus naik ke atas lagi nih sendiri nih, dan kejadian lagi itu udah firasat sih, waduh saya berani nggak ya, tapi kalau nggak semua teman-teman sibuk, saya juga harus mondar-mandir bantuin semua gitu kan. Udah gitu, disitulah kejadiannya. Saya nggak tahu itu apa ya, bayangan apa, cuman saya jadi kepikiran begitu lewat kok itu serasanya tuh ada yang senyum sama saya dan ada bayangan itu gitu loh. Saya jadi seperti apa itu? Ya nggak bisa diceritain lah kalau itu. Saya jadi kepikiran nanti dong. Terus
sudah beberapa itu udah kejadian itulah ya, tapi terus serasanya tuh itu tuh di rumah saya kan saya sendiri, terus di rumah saya kok ini beberapa setelah saya mengalami kejadian itu kok jadi aneh. Setiap saya pulang kerja maghrib itu kok kayaknya ada orang di rumah, padahal kan lampu belum dinyalain. Loh, kok kayak ada orang di rumah, jadi memang rasanya tuh dia kayak ada yang ngikut gitu loh. Mungkin waktu saya ke situ katanya kan memang kalau memang harus lewat situ kan kita harus pamit ya kalau memang belum pernah gitu. Jadi begitu kok kayaknya kok itu kok ada yang ngikutin sampai rumah. Wah, saya takut sendiri dong. Berapa kali saya menemuin hal-hal yang jadi aneh gitu di rumah saya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya saya begitu pulang kerja belum, ya mungkin karena itu maghrib dan saya sebenarnya harus sholat tapi saya ketiduran sedikit gitu ya, dan itu kayak dia tuh datengin saya gitu loh. Tahu nggak sih mas, saya kalau bahasa Jawa nih rep-repen mas, rep-repen tuh jadi kayak kita serasa dalam mimpi tapi sebenarnya kita kerasa ya. Nah itu tuh serasanya di yang mbak cantik itu tuh serasanya di depan saya itu loh. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim. Saya langsung, waduh saya diikutin nih. Karena memang mitosnya memang kalau memang dia ada seneng sama tubuh kita itu memang mengikuti gitu. Jadi wujud mukanya seperti apa? Cantik dia, dan memang cantik, dan memang orang-orang juga bilang cantik. Ini masnya ini jadi ngingetin saya lagi nih. Setelah itu kemudian ya saya jadi setiap hari jadi parno dong, karena saya kebetulan tinggal sendiri. Terus waduh saya terus ini apa bapaknya temanku kan ada yang rada pintar. Saya bilang sama temanku soalnya temanku juga pernah bilang kalau katanya kalau memang ada yang pas gitu dia sering ikut, dan memang di situ memang itu tempatnya pas pertama dia mungkin di situ ya, dia juga meninggalnya di situ, jadi dia nggak mungkin lah dihilangin dari situ kan gitu. Menurut Pak Kiai yang di sini juga begitu, jadi ya udah biarin aja gitu, nggak usah diusir-usir, nggak usah diusik-usik gitu kan. Terus saya tanya lagi sama temenku, itu beneran bisa ikut nggak toh ke rumah? Bisa, katanya gitu, bisa juga masuk ke kita, dan kita rasanya tuh jadi aneh itu. Iya, kata bapaknya temenku juga begitu. Iya, jadi saya jadi parno dong. Beberapa setelah kejadian itu rasanya tuh pulang tuh jadi aneh gitu. Apalagi kan saya kalau kerja sampai rumah kan maghrib, jadi kan rasanya jadi aneh. Ya tetap sholat, tetap dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim juga ya kayak gitu kan percaya, cuman nggak harus terus dipikir karena memang dunianya beda kan tuh ada ya. Terus ya udah mengerikan sekali gitu mak bagi saya yang tinggal sendirian gitu kan. Saya harus cari solusi gitu. Terus saya cerita ke temanku, terus temanku bilang sama bapaknya, terus akhirnya mungkin saya bilang deh datang ke bapak tersebut, saya bilang tolonglah kalau memang ngikut gitu saya mau pamitan deh, jangan ngikut saya soalnya kan saya nggak inilah jadi parno tiap hari gitu kan. Masnya bisa bayangin dong diikutin seperti itu. Iya. Kemudian apakah juga ada kisah lain yang menyangkut alami Mbak Yuli alami dalam kehidupan sehari-hari? Misteri ya? Iya. Kalau saya sih, kalau misteri sih, kalau saya tuh kan orangnya parno enggak ya, jadi karena sudah terbiasa sendiri gitu. Mungkin kadang-kadang di rumah itu ya, kadang-kadang tuh ada kejadian banyak, tapi kan saya laluin saja lah, nggak usah tak pikir gitu, karena nanti jadi takut sendiri kan. Setelah itu kan ini masih yang tadi ya, jadi kan setelah saya curhat sama temanku, terus bapaknya temanku bantu, itu kan saya jadi ya udah saya minta tolong lah diberikan nanti doa biar dia juga bisa nggak di rumah saya lagi gitu. Terus sudah diberikan doa dan dia juga sudah kembali gitu, katanya nggak mengikuti saya lagi gitu. Yang penting kalau misalnya ke tempat tersebut kita harus pamit lah istilahnya, mungkin kita klakson atau apa kalau orang Jawa kan. Kalau kejadian lain sih di rumah saya sih
Jadi saya sering menemukan ya di rumah saya itu orang mirip saya, Orang yang sosok yang mirip saya. Nah, saya nggak tahu ceritanya sih. gimana? Jadi dia itu serasanya tuh kayak ngikutin. Dan pernah suatu kejadian ya, entah saya memang terlalu capek atau apa gitu, kejadian yang serasanya tuh dia tuh ada, padahal kan nggak ada orang, tapi serasanya tuh dia buka pintu terus ada di depan saya, dan itu menyerupai saya. Saya juga masih bertanya gitu sama Pak Kiai atau apa, kenapa bisa begitu gitu. Ya pada waktu dia datang kepada Mbak Yuli, dia juga bertanya sama Mbak Yuli. Enggak, karena katanya kalau nggak berkomunikasi kan memang ada sesuatu. Kalau berkomunikasi kan kadang-kadang kan cuma sebatas kita mengingatkan gitu. Jadi mungkin dia real ada, cuman kan saya kayak oh berarti dia ada ya gitu. Jadi saya jadi parno di rumah sendiri itu. Kok mirip saya, kok mirip banget gitu. Terus dia juga berpakaian dan lain sebagainya kadang mirip. Saya temuin gitu juga mirip, tapi dia nggak pernah berkomunikasi, cuma kadang senyum dari jauh atau apa. Tapi saya nggak pernah menceritakan sama orang ya, mereka jadi nanti parno dong rumah saya. Setelah itu, setelah Anda bertemu dengan kembaran Anda itu tadi, dia juga menghilang. Iya kan, memang serasanya tuh katanya sih setelah saya konsultasi sama Pak Kiai itu memang apa ya, kalau bahasa Jawanya memang kita kan kadang kan katanya kan punya pelindung ya, katanya setiap orang kan katanya punya pelindung, dan itu kan bermacam-macam. Itu katanya sih mengikuti itu adalah pelindung kita, cuman ya kita kan memang katanya disandingkan dengan seseorang, bukan seseorang ya, apa itu jin atau apa sih, oh nah itu benar kodam kita kan, dan katanya sih begitu. Cuman saya jadi takut sendiri ya kadang. Ini Mbak Yuli, Gimana? saya penasaran nih dari yang tadi ceritakan tentang sosok yang berdiri di situ. Iya. Nah, itu disebabkan karena apa? Problem apa dan kenapa bisa tragis itu tragedinya seperti itu? Aku kalau misalnya kejadian di sana aku tuh nggak gitu ya Mas, karena menurut saya juga nggak berani gimana takut hal itu sensitif gitu kan. Tapi sih menurut teman-teman mungkin ada problem keluarga sama suaminya, tapi kita juga nggak tahu juga gitu. Tapi terus akhirnya kok sadisnya lagi waktu dia melakukan hal tersebut, itu anaknya itu di bawahnya, itu yang membuat semua orang tuh terenyuh gitu loh. Anaknya Maksudnya gimana tadi? waktu dia melakukan bunuh diri tersebut Itu siang atau malam? siang, pagi menjelang siang lah gitu. Jadi anaknya itu di bawahnya, jadi mungkin anaknya mengetahui kejadian tersebut ya. Jadi saya malah berpikir waktu itu mengembalikan psikologi anak itu loh dengan kejadian seperti itu gitu ya. Itu anaknya umur berapa itu? Waktu itu sih mungkin sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun? 2 tahunan. Yang pastinya juga udah bisa mikir dong gimana, udah bisa cerna apa yang terjadi. Anak seperti itu dia bawa dan digendong. Oh kalau itu saya agak kurang tahu ya, cuman kalau kan ada tetangganya yang tiba-tiba datang saksinya ini. Saksi. Katanya sih mau mengembalikan helm atau apa gitu kan, tapi terus lihat-lihat kok itu sudah menggantung gitu. Jadi itu yang membuat geger. Sangat dramatis. Ya itu lebih dramatisnya lagi, kenapa tempatnya itu loh yang tadinya sudah dramatis ditambah lagi kejadian seperti itu. Kalau menurut cerita yang beredar di masyarakat sini, tempat yang di bawah itu orang yang sering menampakkan eksistensinya itu apa saja? Bentuk-bentuknya banyak sekali. Iya banyak karena kan itu kan tuk ya, jadi masnya tahu kan kalau tuk itu kan ada pohon beringin dan sebagainya kan. Kalau lebih banyak sih mungkin sejenis genderuwo itu ya, itu yang melindungi situ mungkin ya, melindungi situnya juga. Terus
Mbak Kunti-Kunti itu juga banyak. Soalnya ada kejadian lagi Mas, pas ini juga di keramaian ya, di keramaian ya, pas pengambilan air suci tersebut ya. Kita kan sudah pengambilan, terus tamu dari Wonosobo udah pergi, terus kita kan istilahnya makan-makan di situ sama teman-teman. Pas kita lagi ini lagi apa asik makan apa, dia ikut tertawa. Dan tertawanya itu nggak hanya, bukan kita orang awam loh yang dengar, malah yang dengar Pak Kiainya yang kita sangat sekali di situ. Jadi Pak Kiainya bilang, "Wis lagi," kalau Jawa ini kan bilangin lagi guyu, kayak lagi guyu gitu kan. Pak Kiainya bilang gitu sama teman-teman. Wah, masa sih Pak? Oh, lagi guyu, lagi ikut menikmati katanya. Dan itu juga nggak hanya 1-2 sih yang denger, cuman kan dikirain kan memang itu suara dari kita kan, karena kita rame-rame, ada yang ketawa, ada yang apa gitu kan. Sangat menarik Mbak Ibu untuk satu. Kemudian nih Mbak Ibu, selain kejadian wilayah sini yang pernah Mbak Yuli alami di luar, apa saja itu hal-hal yang seperti itu? Bekerja atau di mana? Bekerja sih banyak ya, karena kan saya kerjaan saya kan kadang admin ya, jadi kan kadang saya harus sendiri gitu di kantor ya. Itu juga banyak, lagian mengontrak suatu rumah gitu kan, kita nggak tahu kan kejadian rumahnya itu kan apa dan sebagainya, walaupun kita ke situ udah permisi dan sebagainya kan, kadang-kadang kita nggak tahu juga. Sebenarnya saya orangnya nggak penakut banget sih, karena sudah biasa kan ya di rumah sendiri gitu. Cuman kan ya kadang-kadang kalau misalnya dengar cerita kan ya takut juga kan. Pernah Mbak Yuli alami di kantor? Kalau di kantor tuh banyak, soalnya kan itu rumah kosong, udah lama nggak. Ceritakan ini Mbak. Ini Masnya mancing-mancing saya untuk cerita banyak hal-hal mistis ya. Iya. Kalau di kantor itu apa ya? Kalau di kantor tuh karena kan ini kan rumah kan lama nggak ditempati, terus apa tempatnya juga belakang sawah, terus kata orang situ sih selalu bilang sama saya, "Mbak, nek siang berani sendiri, soalnya kan teman-teman sales kan pada keluar." Terus saya sih ya mantep aja lah Bu, ya, tapi saya nggak pernah diceritain karena saya kan waktu itu masuknya juga baru kan, itu nggak pernah dengar apa-apa gitu. Tapi suatu kejadian siang gitu kan, biasa kan kalau habis isoma makan, sholat dan sebagainya kan kadang kita ada ngantuk-ngantuknya dong. Itu tuh saya tertidur, tapi kok rasanya itu pas waktu itu kan hujan. Saya sebenarnya agak ngeri juga karena teman-teman bilang kalau hujan mendingan ke tempat ibu warung aja Mbak. Saya tapi nggak pernah diceritain kalau di situ ngapain gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa lah, saya berani kok. Tapi kan waktu itu hujan ada gede, saya udah nggak enak nih, saya harus nanti keluar. Tapi kan nggak enak juga, ibunya kayaknya kok tutup, saya nggak mungkin dong ke rumah langsung apa, takut ganggu dan sebagainya. Saya mendingan di situ aja lah. Tapi gitu lagi tiduran tiba-tiba tuh ada suara orang ngomong banyak gitu loh di WC, di kamar mandi. Saya siapa ya, kok apa mungkin salesnya udah pada pulang, saya bilang gitu. Tapi kok rasanya tuh banyak banget orang. Sudahlah, saya lanjutin tidur lagi aja, mumpung lagi hujan. Saya juga nggak bisa buka komputer kan, takutnya ada petir. Itu kejadian lagi, saya udah berani udah mau keluar, cuman ya keadaan hujan nggak mungkin dong. Ya udahlah, berani aja lah. Itu kejadian lagi, jadi orang-orang serasa penuh gitu loh di situ, orang-orang penuh dan kayak orang-orang yang rame banget gitu. Aku udah langsung ya saja tuh langsung nggak bisa ini, mesti ada apa-apa loh. Langsung aku keluar, nggak berani. Ternyata saya nggak tahu ya apa yang jatuh di belakang, cuman saya udah firasat ada sesuatu deh. Tapi ternyata kejadian juga nggak tahu di belakang, cuman saya ada bayangan hitam yang saya nggak tahu itu apa gitu. Tapi di situ waktu saya rada-rada ketiduran tuh ada orang banyak sekali dan saya udah firasat ini ada nemuin saya, kenalan ini, karena kan saya waktu itu kan baru
langsung dong aku nggak berani kemana-mana, langsung aku di depan di teras nungguin teman-teman, nggak berani lagi nunggu hujan reda juga. Nggak. Kejadian siang hari benar. Siang hari ya. Nah, selain yang rame-rame itu juga pernah lihat Ada kan, saya kan selalu paling pagi. paling pagi. Iya, saya selalu paling pagi karena kita nggak punya OB, terus ya sebenarnya sih bukan tugas saya ya, tapi untuk membuka pintu dan sebagainya kan saya. Terus kan biasanya kan ada, sebenarnya ada rumah sebelah sini kan, tapi kan bapaknya kan saya tahu lah karena orang laki-laki dan satu orang udah nenek-nenek, nggak mungkin dong dia manggil-manggil saya dan sebagainya karena kita nggak kenal gitu. Cuman saya udah nggak, sebenarnya sih teman-teman kan udah bilang, Mbak, Nek datang nggak usah kepagian lah, emang nggak takut. Mereka mengingatkan seperti itu, tapi saya ya udahlah pagi aja, lagian kan saya siap-siap di situ juga kan biasanya. Saya begitu waktu itu datang agak-agak terlalu pagi sih, mungkin 6:30 gitu, saya harus siap-siap juga. Begitu buka pintu kok ada yang manggil ya dari dalam, kaget dong. Saya pikir bapak sih sebelah, terus saya tutup lagi pintunya, saya nengok, muter ke rumah sebelah, saya bilang, ada apa Pak? Ya, saya bilang gitu, tapi ternyata bukan, terus saya udahlah berani aja lah. Terus begitu ada saya masuk mau buka ruangan saya, ada suara itu tuh ember jatuh. Saya juga kaget dong, wah nemuin saya lagi untuk kedua kalinya mungkin ya. Saya udah ya berdoa aja lah, nggak tahu. Terus ketiga kalinya ini saya memang kan kadang aliran air kan kadang kan kalau malam kan ini ada kebocoran sedikit, jadi kan saya harus matiin setiap saya pulang gitu, matiin dari pusatnya gitu. Saya belum nyalain, kok bisa-bisanya itu air menyala sendiri. Wah, saya langsung nggak bisa, harus, waduh, udah berdoa, udah keringat dingin, berani nggak ya saya sampai nanti, berani nggak sih? Tapi akhirnya saya harus berani Bismillah, dan saya kenalan aja, saya bilang saya nggak mau ganggu, saya malah teriak itu, teman-teman yang di sini saya nggak mau ganggu loh, saya cuma datang buat kerja. Oke, kita mungkin beda alam, cuma sudah ya, saya mau kerja, nggak usah ganggu saya. Mungkin seperti itu ya, mungkin istilahnya saya jadi berkomunikasi nih sama mereka, kenalan juga. Kalau sampai sekarang apakah sudah masih sering berinteraksi dengan Mbak Yuli, sosok yang seperti itu? Satu apa ya, banyak sih kejadian gitu, tapi kan kalau orang mungkin gini-gini, tapi kan kalau saya, karena saya nggak mau parno sendiri gitu ya, terus nggak mau terus, karena kalau saya sebenarnya orangnya penakut, cuman jangan ditakutin, jadi jangan terus orang cerita gini nanti saya takut gitu. Kalau saya udah biarin aja gitu. Jadi kalau ada kejadian seperti itu ya saya terus interaksi sendiri, misal saya harus berani dong. Paling kalau misalnya kayak gitu dan sering saya sendiri, paling saya ini pamitan sama mereka, seringnya sih kayak gitu. Istilahnya ya kalau orang Jawanya kulonwon ya. Iya, jadi nggak usah saling ganggu gitu ya. Tapi enggak, kondisi sekarang di rumah juga sudah aman. Iya, alhamdulillah sih. Ini malah ya Kak, di lokasi yang bawah menuju sumber mata air itu selain Mbak Yuli atau teman Mbak Yuli juga pernah banyak terjadi peristiwa. Iya. Malah kalau teman saya nih ya, teman saya ini kan kemarin kan dia juga sama kan sama saya itu, kita bareng lah karena ini kan sama-sama pemudi gitu ya, jadi kalau pas acara tersebut kan harus bareng-bareng gitu. Terus teman saya kan juga punya saudara, karena kalau tempat bawah itu kan juga ada kampung di sana. Terus mungkin dia juga harus kadang-kadang harus ke tempat saudaranya tersebut kan di bawah, jadi lalu lalang gitu. Dia cerita, suatu saat dia cerita, Mbak, katanya saya kok akhir-akhir ini tertawa saya kok aneh ya gitu. Tertawamu kok aneh? Dia bilang gitu. Terus kata teman-teman gitu, terus aku bilang, wah
jangan-jangan aku udah bilang gitu, jangan-jangan apa Mbak, kamu kemarin pas baru pulang baru ke tempat saudaramu kan berarti kan naik turun sendiri ya? Iya. Wah jangan-jangan bisa udah gitu. Terus dia terus teman-temannya juga katanya kan dia kan kuliah di Purwokerto ya, jadi pas waktu kembali ke kan dia orangnya pendiam, jadi nggak mungkin lah tertawa kayak saya yang huha-huhu terlalu keras gitu, nggak mungkin. Tapi akhir-akhir ini katanya ketawanya teman-teman tuh aneh, kata teman-temannya dia kan namanya Feli, Fel kamu nggak pernah ketawa kayak gini kok, akhir-akhir ini ketawamu kok jadi lepas gitu ya gitu. Terus akhirnya dia juga merasa jadi kok saya kok jadi aneh, padahal saya nggak pernah tertawa yang terbahak-bahak gitu. Terus dia konsultasi lah sama bapaknya gitu, Pak saya kok aneh ya akhir-akhir ini. Terus dia juga di kos juga katanya sering aneh, mengalami kejadian aneh. Terus bapaknya bilang, oh ada yang ngikut, ternyata memang Mbak Kun yang di bawah itu mengikuti dia sampai Purwokerto gitu. Ternyata memang itu nggak main-main gitu ya. Saya jadi wah ternyata dia bisa mengikuti yang dianggapnya pas gitu, mungkin di tubuhnya itu dia bisa ikuti gitu. Oke. Kemudian ini Pak, apakah sumber mata air tersebut sering digunakan orang-orang yang bukan orang dari wilayah sini ya, atau dari wilayah yang lain, pernah nggak untuk ritual meminta apa sesuatu saji dan sebagainya? Iya, karena kan kalau mata air itu kan memang ada filosofi untuk penyembuhannya. Jadi kadang-kadang nggak hanya itu, terus nggak kan banyak ada yang dari penyakit luar gitu, kayak katanya kayak gatal dan sebagainya itu kan bisa kalau karena memang airnya itu asam, dan anehnya kalau udah dibawa dari situ Mas, itu tuh airnya udah nggak asam. Jadi kalau kita bawa kita harus minum di situ agar keasamannya ada. Tapi kalau nanti udah dibawa ke luar dari situ itu nggak bakal asam lagi gitu anehnya. Ini juga sih Mas, aku ceritain lagi ya. Pas kan kita kan terus ada acara karena Sendang Banyu Asem itu akhirnya kan ikut di pas 17 dibawa kirap, dan kita kan seluruh kampung ini langsung persiapan dong bagaimana untuk membawa kesan Banyu Asem, ringin dan sebagainya itu biar dibawa serasa kita kirap itu serasa kita bawa Banyu Asem lah. Jadi teman-teman berinisiatif buat wah kita bikin aja dari ininya, kita hias aja mobilnya dengan kayu ringinnya itu loh, kayu ringinnya itu biar serasanya memang mistisnya ada. Terus langsung kita juga mengambil airnya langsung kan. Dan itu tahu nggak, setelah kita mau berangkat udah siap semua, mobil juga sudah ready, pas kita udah mau berangkat mobilnya tuh mogok. Bisa nggak itu dibayangin? Pas saya kan jadi MC-nya di situ, saya pas itu yang dinaikin saya, dan itu yang ada airnya Banyu Asem beserta pohon beringinnya. Kita kan ambil ranting-rantingnya untuk dihias kan. Itu nggak bisa jalan setelah ready semuanya, udah dipersiapkan semuanya. Begitu teman-teman ya kita dandan secara Jawa semuanya kan. Iya, fiskal dan sebagainya lah, Jawani sekali lah kita memang seperti itu. Itu tuh sudah padahal pagi udah ready semua. Begitu kita mau berangkat, udah yuk berangkat, itu mobil mogok. Iya. Tetapi terus bisa berangkat? Enggak, itu tuh kita harus kan sini kan ada Pak Kiai yang kita percaya lah ya. Iya. Jadi kita minta bantuan, iya. Jadi itu juga sebenarnya kita kan nggak berani ngambil untuk dibawa keluar dari situ. Dan mungkin Pak Kiai tersebut juga kita izin dulu lah, harus ada perizinan gitu kan. Perizinan setelah Bapak Kiai oke, masyarakat oke, terus baru kita berani gitu. Itu tuh kita udah dicoba mobilnya padahal udah ready, udah oke, mobilnya juga dengan mesin yang oke. Begitu kita sudah mau berangkat itu nggak mau nyala itu. Dan anehnya lagi kita udah muter kan, biasanya kan kalau pawe itu ya kita sebut pawe ya,
kita sudah muterin kan dari Wonosobo sini sampai ke sana ikutan lah. Selatan. Iya, Lingkar Selatan dan sebagainya, itu nggak ada yang macet-macetnya. Begitu kita tampil di depan juri, itu mobil mogok. Pas di depan juri. Iya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu. Terus, aduh, ini udah 2 kali berarti kan sebenarnya. Terus kita Pak kayaknya tuh belum cerita itu ada apa gitu. Tapi setelah cerita, terus akhirnya kan besoknya kan kita kan udah kita revisi acara ya. Akhirnya sebenarnya terus kita diceritain ini. Gimana itu, Pak? Ya. Terus beliau baru cerita ini. Sebenarnya yang kemarin tuh banyak yang ngikut. Ternyata yang ngikut-ikut tuh ada anak kecil, ada Mbak Kuntinya, ada semuanya. Dan yang di pohon beringinnya itu ada, mungkin ada gendronya dan sebagainya ya, yang membuat mobilnya itu jadi mogok gitu loh. Wah, aku yang naik itu kaget dong. Kenapa nggak ceritain dari situ ya? Nggak mungkin dong pakai cerita, nanti jadi parno semua kan gitu. Jadi ternyata mobil dan sebagainya mogok tuh ya itu. Ternyata mereka ikut, tapi sebenarnya kita sudah izin gitu, izin mungkin di ritual dan sebagainya ya, sudah izin bismillah dan sebagainya, kita udah izin gitu. Tapi tetap aja dia ngikut, dan itu kejadian pas sudah ready harus mogok 2 kali di depan juri lagi itu. Kaget dong kita semua dong. Terus solusinya gimana itu, Pak, waktu mogok di depan juri? Itu pas apa? Kita kan nggak mungkin kan Pak Kiai, pas waktu kita mau berangkat sih kita oke ya, itu diselesaikan juga, mungkin Pak Kiai juga, mungkin dia juga dengan segala hal doanya dia oke lah, langsung mengatasi itu. Cuman pas di depan juri kita kaget semua, kok mogok lagi, udah di depan juri mogok lagi. Ya akhirnya rada dikirain kan mesinnya, tapi nggak mungkin lah mesinnya. Tapi terus kan bukan hanya mogok mobilnya ya, itu airnya juga kan kita bikin kayak pancuran ya. Jadi kayak pancuran biar serasa itu ada tuk yang keluar gitu kan. Itu juga mati mesinnya, yang buat air itu mati. Jadi kita rasanya nggak bisa presentasi tuh loh di depan juri. Jadi wah, jadi menggagalkan. Jadi kita pikir wah, apa ada yang nggak ikhlas ya buat dibawa ke sini ya, kita berpikir seperti itu sih. Jadi ternyata juga banyak yang ngikut gitu. Iya. Luar biasa sekali pengalaman yang Mbak Yuli. Okay. Sebelum pertemuan dengan kami tim Dosis itu Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Untuk channelnya atau apanya? Ceritanya dong. Ceritanya. Kita tutup. Udahlah ya Mas, kayaknya saya cerita gini jadi Reading ya. Iya, mengingat lagi dong. Dan semua itu kan real ya. Yang saya cerita ini real ya. Berarti Mbak, mungkin bisa dikasih nih masukan, saran, pesan dan kesan untuk kami di 2 sisi agar ke depan lebih perfect lagi, lebih maksimal dalam membangun sebuah tim 2 sisi yang memang real dan memberikan edukasi untuk masyarakat. Silakan. Sebenarnya sih agak kaget juga karena kan sekarang kan channel-channel yang berupa begini kan juga banyak. Saya juga nggak ngeh loh tadi sebenarnya, tapi saya cukup bangga sekali dengan ini ya, channel ini. Semoga ya kedepannya bisa berkembang. Tidak hanya ini kan, kalau mistis kan kita kan kesannya kadang orang mikir nggak ada edukasi ya, tapi sebenarnya kan kita bisa ambil pelajaran di situ. Banyak pelajaran, mungkin kita bisa jadi menghormati 2 alam yang berbeda ini gitu kan. Jadi kita jadi tahu, oh berarti kita nggak hanya hidup sendiri loh, kita juga ada alam lain yang menyertai kita, dan kita nggak bisa sembarangan dengan hal itu gitu kan. Jadi kita saling menghormati gimana caranya gitu kan ya. Mungkin untuk kedepannya juga dengan hal-hal seperti ini, mungkin saya pikir sih bukan buat sembarangan ya. Saya pikir saya berharap tim ini nggak sembarangan untuk menjual kisah ceritanya ya, kayak yang terlalu dramatisir gitu ya. Tapi edukasinya juga mengenalkan bahwa ada 2 sisi yang harus kita hormati, dari kehidupan kita dan kehidupan alam lain gitu kan. Itulah kisah dari Mbak Yuli. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Dan bisa jumpa lain waktu lagi. Oke. Terima kasih, semoga sukses kehidupannya. Ya begitulah
kisah yang telah diceritakan oleh Mbak Yuli sangat menginspirasi kita dan menambah menjadi pelajaran buat diri kita pribadi dan khususnya menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum bahwa di dalam alam semesta ini, di dalam alam jagat samagram ini, kita berdampingan dengan hal-hal yang metafisika, berdampingan dengan hal-hal yang mungkin fana, yang mungkin tidak ada, tetapi memang berada dan tepat di sisi kita. Dan itulah nilai dari Dua Sisi. Maka dari itu, ikuti terus channel kami di Dua Sisi. Dan untuk teman-temanku yang memiliki kisah-kisah yang horor seputar tragedi yang sangat mengerikan dan pernah mengalami kisah-kisah horor, jangan lupa untuk memberikan komen dan DM di bawah ini. Mungkin itu sepatah kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Ilahi Robbi saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.